Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat semuanya. Terima kasih yang sudah hadir ya di dalam pertemuan Zoom kita hari ini. Nah, di hari ini kita ini kan TI ya, TI 01 sampai 07 ya kalau nggak salah. Jadi mungkin ini pertama kali kita bertemu ya. Karena sebelumnya di semester 1 saya tidak mengajar TI. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, terus perkenalan diri saya dan juga mungkin perkenalan diri kalian. Lalu kemudian nanti ada pengantar tentang statistika. Jadi selama 1 semester ini teman-teman ngapain sih? Kayak gitu ya. Baik. Ya, jadi mungkin untuk pekan ini nggak apa-apa sih mati gitu ya. Saya juga kameranya nggak bisa nih, error gitu ya, sama kayak tadi. Hampir mirip seperti Fatih, kayak gitu modelnya. Oke, jadi nggak apa-apa. Oke, saya share screen dulu. Oke, nanti selama apa namanya? Selama saya menjelaskan, kita mengutamakan ini ya, chat room ya. Jadi buat teman-teman yang memang nanti saya misalkan nanya terus teman-teman diminta untuk menjawab, boleh jawabnya di chat room gitu. Oke. Baik. Nah, jadi pekan 1 ini adalah pengantar. Jadi saya akan coba jelasin tentang garis besar statistika di STNF tuh ngapain aja, apa aja yang akan didapat gitu. Nah, tapi sebelumnya saya coba mau tanya dulu nih terkait materi sebelumnya di semester 1 yaitu matematika komputer. Nah, saya coba mau jejak pendapat dulu ya ke teman-teman ya. Nah, nanti boleh jawabnya di chat room. Kemarin saat matematika komputer, hasil yang keluar atau nilai yang keluar itu kalian sudah puas atau belum puas gitu, boleh di chat dari handphone atau dari laptop kalian, jawabnya puas atau tidak puas boleh, silakan. Nanti akan coba saya baca. Nah, teman-teman boleh chatnya direct atau everyone ya, bebas. Jadi mungkin nggak mau ada yang sampai diketahui orang lain kayak gitu ya, boleh. Oke, baru 3 orang nih. Belum puas, kurang puas, puas. Waduh, wah mantap nih, siapa nih? Tidak puas Pak, saya masih lapar akan MTK, wah keren. Insya Allah nih, nanti saya ingat ya namanya ya. Oke, lumayan puas, kurang puas, oke. Ada lagi? Alhamdulillah puas, oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, memangnya apa yang menyebabkan kamu nih puas atau nggak puas gitu ya, apa yang menyebabkan kamu puas atau nggak puas, boleh dikasih tahu jawabannya direct aja biar teman-teman mungkin langsung ke saya, langsung hanya saya yang baca gitu ya, jadi nggak perlu tahu. Dan juga kalau mau saya mau tahu juga nilai dari matematika komputer kemarin tuh kalian berapa sih, coba di chat aja. Oke. Oke, wah ada minus nih, A minus, nilai saya B. Oke, kurang puas. Belum memahami, terus materi B plus, mau saya kurang puas. Ada lagi? Silakan lanjutin. B plus. Oh, ini everyone lagi ya. Oke, 80. Saya kurang suka MTK, tapi saat UAS nilai saya A. Wah, oke. Oh, itu beruntung ya. Jadi nggak suka matematika, tapi nilainya A gitu. Masya Allah, beruntung tuh. Rezeki lah bahasanya. Oke, nilainya belum stabil. Tidak puas karena sebelumnya saya belajar MTK mas-malasan. Oke. Nilainya B plus, lumayan ya, B plus tuh lumayan sih, tengah-tengah. Puas karena dapat A,
Tidak puas karena B-min. Main A minus. Saya C plus. Waduh. Mepet ya. Kalau C plus tuh mepet ya. Tapi oke lah. Masih lulus. B-min. Oke, siap. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang saya coba tanya lagi nih. Nah, memangnya kendala teman-teman apa sih yang dihadapi ketika matematika komputer kemarin gitu? Tapi saya tanyain sebenarnya statistika ini masih ada hubungannya dengan matematika gitu. Matematikanya, ada proses perhitungannya. Makanya saya coba tanya dulu jeda pendapat. Nah, apa sih kendalanya yang menyebabkan kalian puas atau nggak puas gitu ya? Atau dari materinya, dari cara mengajarnya, atau dari dosennya, atau gimana gitu? Boleh di chat. Direct aja, jadi biar teman-teman privacy ya. Saya juga nggak baca namanya. Oke, logiknya kurang cepat nangkap. Oke. Sulit memahami materi. Oh, sebenarnya bisa, tapi kayak suka keliru ya. Oh, berarti kayak balik-balik ya proses ngitungnya, cara ngitungnya atau apa namanya kurang teliti lah intinya gitu. Tidak punya basic MTK karena sama sekali jadi kurang paham. Oke, oh ada yang benar-benar ya. Materi yang susah Pak, sulit memahami juga. Saya kayak ADHD, wah, insya Allah. Beneran apa cuman kira-kira nih? Tapi moga-moga bisa dimudahkan ya dalam belajar. Saya nggak fokus, nggak begitu suka. Contohnya kurang banyak. Tugas sekarang lebih kompleks. Oh, biasa ya. Iya ya, biasa tugas itu biasa lebih kompleks daripada latihannya. 2 tahun lalu. Oh, udah ada yang 2 tahun, berarti sudah sempat kerja dulu ya. Oke, nonton video Pak dibanding praktek. Oke. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini udah banyak nih. Nah, terus apa ya? Tadi mau nanya apa ya? Oke. Nah, jadi sudah kegambar lah ya. Jadi memang problematikanya itu sebenarnya adalah ketidakfokusan sama apa ya? Kurang cepat atau kurang bisa menangkap materinya. Nah, jadi dari sini nih saya coba ini ya, coba menjelaskan bahwa di statistika ini insya Allah ada asisten nanti. Jadi asisten ini akan membantu teman-teman untuk lebih memahami gitu ya materi. Misalkan teman-teman kurang paham sama materi A, terus teman-teman mau bertanya nih ke saya. Nah, tapi teman-teman canggung gimana nih caranya biar bisa bertanya gitu. Kadang-kadang kan mahasiswa suka ada canggungnya. Nah, oleh karena itu saya berharap misalkan teman-teman malu bertanya sama saya, bisa bertanya langsung ke kakak asisten nanti ya, gitu. Jadi agar lebih enak diskusinya, gitu. Nah, lalu sebenarnya teman-teman ini kan kalau nggak salah TI ya, TI itu harusnya atau standarnya menyukai matematika, gitu. Karena memang nanti ke depannya banyak sekali logik-logik matematika yang dibutuhkan, kayak gitu, kayak graf, kayak matriks, itu dibutuhkan dalam pemrograman teman-teman gitu. Kalau SI mungkin nggak terlalu, tapi kalau TI itu harus lebih lebih dalam gitu pemahaman matematika ini. Tapi oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya, jejak pendapatnya cukup, jadi sudah diketahui. Nah, di statistik ini teman-teman nanti tetap akan diajarkan perhitungan gitu ya. Tapi yang membedakan antara matematika dengan statistik itu adalah proses dan hasilnya gitu ya. Nah, prosesnya kalau matematika kan ada rumus ya. Ada rumus, ada sistemik gitu ya. Misalkan kita identifikasikan dulu variabel apa-apa, kemudian nanti baru dihitung sampai selesai hasilnya. Matematika setelah dapat hasil ya udah dapat hasilnya aja gitu kan ya. Tapi nanti di statistika ini teman-teman pertama harus identifikasikan juga sama. Lalu nanti ada proses perhitungannya, nanti ada hasil. Nah, hasilnya ini tidak hanya nilainya saja gitu, tapi teman-teman harus menjelaskan nilai dari hasil tersebut agar lebih dimengerti oleh orang lain kayak gitu. Nah, jadi tambahan dari statistika ini adalah analisisnya atau analitiknya agar teman-teman lebih paham tentang statistik itu sendiri. Seperti itu ya. Itu gambaran umumnya.
Oke, nah kita mulai perkenalan dulu, gitu ya. Nah, jadi perkenalan dari saya dulu, saya Yahya Zulkarnain, mungkin teman-teman bisa manggil saya Yahya. Saya dari teknik industri, gitu ya, rumpunnya. Jadi teman-teman misalkan ada kecondongan atau ada tema mungkin nanti tugas akhir atau apa yang berhubungan dengan teknik industri, boleh tuh nanti diskus sama saya, gitu, biar lebih baik. Biar teman-teman ada pemahaman baru. Nah, ini kontaknya yang bisa dihubungi. Saya bisa dihubungi via WA ataupun Japri Telegram, gitu ya. Jadi boleh Japri WA atau Japri Telegram, bebas. Untuk DNF, saya mengampu mata kuliah matematika komputer dan statistika probabilitas kemarin. Kuliah matematika komputer dan statistika. Nah, ketertarikan saya atau interest saya itu lebih ke statistika, analisis data, terus ada ergonomi, juga matematika, rancangan dan pengembangan produk, dan ada beberapa lain sih. Nah, ini beberapa interest saya. Nah, mungkin ada yang baru dengar nih, ergonomi itu apa ya? Jadi ergonomi itu adalah ilmu yang mana membuat orang yang menggunakan produk itu bisa nyaman, gitu ya. Kalau teman-teman sering ke model IKEA atau Informa dan sebagainya, pasti ada kata-kata ergonomis, gitu ya. Kursi yang ergonomis, terus juga lampu yang ergonomis dan sebagainya. Nah, itu adalah berarti pembuatan produk tersebut sudah mengikuti kaidah ergonomi dalam pembuatannya, sehingga dikatakan ergonomis. Artinya ergonomis itu adalah ketika kita menggunakan produk tersebut kita nyaman, kayak gitu. Oke, nah itu pengenalan singkat tentang saya. Oke, nah nanti akan ada form gitu. Kalau saya tanyain satu-satu mungkin akan lama nih, gitu ya. Jadi nama, domisili, ketertarikan, alasan memilih kuliah dan harapan itu yang mau saya tahu. Jadi teman-teman harap menjawab dengan jelas ya ketika saya kirimkan formnya. Nanti pakai Google Form kemungkinan. Teman-teman nanti tolong dijawab tentang pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya. Nah, mungkin gambarannya misalnya nama lengkap ya, siapa namanya kan udah jelas ya. Domisili, nah domisili itu adalah tempat kalian saat ini. Misalkan ngekos ya, tulis ngekosnya di mana, gitu ya. Terus ketertarikan ya, ketertarikan kalian tuh apa sih saat ini? Semester 2 ini ketertarikan kalian apa? Misalkan, oh saya suka main game, saya suka game, atau saya suka desain, atau apapun. Terus alasan milih kuliah, nah ini saya tanyakan karena kan kalian memilih kuliah daripada hal-hal lain. Hal-hal lain itu misalkan seperti kerja, atau misalkan ya udah pengembangan diri, atau lain-lain gitu ya. Terus terakhir harapan. Nah, harapan itu adalah tujuan teman-teman selama kuliah ini kalian mau ngapain sih? Jadi biar ada arah, ya ibaratnya kalian kalau dari rumah terus mau keluar rumah nggak punya tujuan kan jadi bingung. Kalian mau kemana? Ya akhirnya muter-muter, nggak jelas, ngabisin bensin, akhirnya pulang lagi kan gitu ya. Jadi harus punya tujuan. Atau analogi lainnya adalah ketika kalian sedang berlayar, gitu ya. Kalau berlayarnya nggak tahu tujuan, mungkin kalian akan tersesat di tengah laut, gitu ya. Jadi nggak jelas, rombang-ambing, dan akhirnya ya kalian akan tenggelam di tengah laut, gitu. Nah, seperti itulah analoginya. Jadi kalian harus punya tujuan dari apa yang kalian lakukan sekarang, gitu ya. Ini mumpung masih semester 2 mungkin. Ya gitu ya. Nanti mungkin saya berikan barengan sama SI satunya lagi. TI satunya lagi agar bisa menjawab. Gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pengenalan diri saya? Oke, nggak ada ya. Ya mungkin nanti kalau ada yang mau ditanya boleh via Japri atau nanti via Zoom berikutnya. Oke, nah jadi ini adalah list dari pendamping oleh asisten dosen. Nah, untuk jadwal hari ini itu TI 01 sampai TI 07 itu oleh Kak Arina. Gitu. Nah,
Asisten dosen ini saya harapkan nanti dapat menjadi tempat teman-teman bertanya, konsultasi, perihal perkuliahan ataupun materi, gitu ya. Oke, Kak Arinanya sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Mungkin Kak Arina boleh diperkenalkan ke teman-teman, terus juga nanti dijelasin juga aktivitasnya lagi apa sekarang, gitu ya. Nah, lalu nanti teman-teman boleh bertanya tentang Kak Arina. Silakan Kak Arina. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Arina Soliha. Biasanya dipanggil Arina atau Arin. Saat ini aku semester 8 ya, mahasiswa tingkat akhir angkatan 2019, jurusan Sistem Informasi. Kesibukan aku mungkin sekarang lagi ngerjain tugas akhir sama organisasi di DPM gitu sih. Ya nanti mungkin, selama 1 semester ke depan nanti aku akan bakalan mendampingi teman-teman ya selama, dari TI 1 sampai TU 7. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya atau mungkin ada masalah, problem-problem ya masalah tentang statistik dan probabilitas, mungkin bisa menghubungi aku. Mungkin itu aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Arin ya. Oke, Oke. teman-teman ada yang mau tanya nggak tentang Kak Arin? Boleh via chat atau langsung on mic. Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman nanti ke depannya saya harapkan bisa membuka diri ya. Artinya di semester ini lakukan satu perubahan gitu ya. Kan tadi banyak yang bilang nggak ngerti ya. Nggak ngerti itu kan adalah kondisi kita nggak tahu ya. Nah, gimana biar kita tahu kan harus bertanya atau mencari tahu gitu ya. Nah, jadi saya harap ke depannya teman-teman bisa lebih aktif bertanya ataupun berdiskusi. Kalau nggak ke saya ya ke Kak Arin gitu ya. Nanti kalau Kak Arin memang nanti saya butuh masuk untuk ke diskusi itu nanti saya akan masuk kayak gitu. Jadi saya harap gapnya sudah lebih kecil ya karena ada Kak Arin sebagai asisten dosen gitu nih. Lalu mungkin di sini saya ingatkan ya teman-teman kalau mau bertanya. Oh ya Kak Arin mau diganggunya jam berapa nih? Mungkin dari jam 8 kali ya, Pak, sampai mungkin malam sampai jam 8 juga. Oh, oke. Oke, nah teman-teman situ ya. Jadi Kak Arin tuh mau diganggu dalam konteks di Japri gitu ya. Dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Jadi kalau misalkan lebih dari jam itu, berarti mungkin Kak Arin akan tidak membalas. Jadi membalasnya bisa besok gitu ya. Nah, lalu saya coba ingatkan ke teman-teman nih. Misalkan Japri Kak Arin, mungkin etika berkomunikasinya dikedepankan kan ya. Jadi maksudnya adalah salam, kenalin diri dulu, terus langsung to the point, gak usah bertele-tele gitu ya, gak usah curhat sama Kak Arin gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, apabila nanti ada yang aneh-aneh gitu ya, nanti misalkan saya nih dapat laporan dari Kak Arin, Pak, nih ada yang nanya aneh nih gitu, ada yang banyak modusnya nih gitu, atau nanya di luar konteks nih. Nanti saya akan mungkin panggil orang tersebut untuk saya konfirmasi kayak gitu ya. Jadi harapan saya sih sebenarnya Kak Arin ini sebagai kakak yang membantu dalam kebingungan kalian gitu ya. Tapi bukan kegalauan kalian ya. Jadi hanya kebingungan kalian gitu. Jadi kalau misalkan galau ya jangan ke Kak Arin gitu ya. Gitu. Kalau mau ke saya aja langsung sekalian. Pasti nggak mau kan. Seperti itu. Oke, itu intermezzonya. Sip. Kita lanjut. Baik, nah ini outline dari mata kuliah kita. Gitu. Nah, di statistika ini ada beberapa materi yang akan diajarkan, diawali dari distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan penyebaran, korelasi, regresi, teori sampling, teori probabilitas, dan terakhir distribusi diskrit. Nah, jadi materi-materi ini yang saya pede untuk bisa menyampaikan gitu ya. Tapi kalau ada tambahan atau pengurangan, kalau tambahan alhamdulillah ya. Kalau pengurangan mohon maaf gitu ya. Pengurangan tuh biasanya karena kondisi waktu yang tidak mumpuni gitu ya. Tapi tahun lalu saya bisa sampai distribusi diskrit. Jadi gambarannya adalah saya coba jelaskan sedikit. Distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan penyebaran mungkin kalian sudah tahu ya. Di SMA pernah belajar. Jadi distribusi frekuensi gimana kita membuat
kelompok-kelompok data dari kumpulan data yang kita punya gitu ya, dengan biasanya bentuknya tabel atau grafik. Lalu ukuran pemusatan penyebaran itu nilai pusat dan nilai sebarannya. Yang pusatnya itu mean, median, modus, penyebaran itu standar deviasi dan varians, seperti itu. Nah, kalau korelasi itu adalah teman-teman dapat mengetahui hubungan atau nilai keeratan dari dua variabel. Nah, jadi di statistika itu kan ada namanya variabel. Jadi dua variabel ini seberapa dekat nih, gitu ya. Seberapa dekat dalam konteks adalah kalau dia dekat banget berarti saling berpengaruh, gitu, saling berpengaruh. Tapi kalau sangat lemah, berarti dia tidak terlalu berpengaruh. Lalu yang selanjutnya regresi. Nah, itu adalah salah satu metode untuk peramalan. Metode peramalan untuk mengetahui nilai taksiran yang akan datang. Gitu ya. Jadi misalkan nih teman-teman pengen mengetahui nilai kalian di semester depan, gitu ya, atau di semester inilah, gitu ya. Tapi jadi peramalan di sini bukan peramalan seperti dukun ya, yang kita tebak-tebak enggak. Kalau di statistika adalah kita mengetahui nilai ramalan berdasarkan data historis. Nah, data historisnya itu adalah di semester 1. Nah, kalian kumpulin semua nilai dari semua mata kuliah, terus kemudian satu variabelnya adalah waktu belajar, misalkan gitu. Kemudian kalian olah untuk mengetahui nih semester depan gimana, nilai saya akan condong naik atau akan kemungkinan naik atau akan kemungkinan turun, gitu. Nah, itu nanti akan diketahui, gitu. Tapi memang regresi ini tidak mutlak akan terjadi. Jadi namanya perkiraan bisa benar atau bisa salah, gitu. Masih ada nilai peluangnya, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada teori sampling. Nah, di teori sampling ini insya Allah akan diajarkan gimana kalian mengetahui sampel yang harus diambil. Lalu juga gimana mendapatkan data dari responden luas dengan beberapa tools yang nanti akan diajarkan. Lalu nanti juga ada pengujian dari data yang didapat. Kenapa harus ada pengujian? Karena ketika kita ngambil data dari luar gitu kan, kadang-kadang kan ada orang yang jawabnya nggak benar gitu ya. Terus juga kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti sama pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Jadi kalau nanti ada yang error, berarti harus di treatment dulu sebelum nanti bisa divalidasi. Oke, nah itu teori sampling. Nah, teori probabilitas itu adalah gampangnya teori peluang ya. Jadi seberapa besar kemungkinan sesuatu bisa terjadi, seperti itu. Nah, terus selanjutnya distribusi diskrit. Nah, distribusi diskrit ini terdiri dari beberapa distribusi, gitu ya. Nah, kalau yang saya biasa ajarin 3, distribusi binomial, Poisson, dan juga hipergeometrik, gitu ya. Jadi ini distribusi untuk peluang juga, gitu ya. Jadi peluang terjadinya sesuatu, tapi dengan konsep yang berbeda. Kalau teori peluang kan kita mau mengetahui ya peluangnya langsung, tapi kalau distribusi diskrit itu nanti ada beberapa ketentuan tergantung sama metode yang digunakan. Nah, itu materi-materinya. Nah, di poin terakhir itu ada namanya tugas proyek statistika. Gitu. Nah, kemarin saat semester lalu ada tugas proyek nggak dari mata kuliah yang teman-teman dapatkan? Gitu. Kira-kira ada nggak kemarin? Boleh di chat biar saya tahu. Ada nggak tugas proyek dari mata kuliah semester 1 kemarin? Oh, pemrograman web. Oke. Sip. Oh, berarti ada satu ya pemrograman web. Nah, menurut teman-teman, proyek pemrograman web tingkatan kesulitannya dari 1 sampai 5 berapa? Menurut teman-teman ya. Boleh dikasih tahu menurut teman-teman. Oh, 10 sampai 5 ya. Oh, 4, 3, 2. Woi, keren. Saya pribadi 4. Oh, 2. Oke, 2. Soalnya harus kolaborasi. Oh, gitu. Oke, berarti kolaborasi sama mata kuliah lain gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi karena pernah ada tugas proyek, nah berarti kalian kalau udah ada kata proyek, udah tahu ya tugasnya ngapain gitu. Di statistika juga sama. Jadi tugas proyek di sini adalah tugas besar, gitu ya. Tugas yang berbentuknya proyek yang dilakukan bukan 1 minggu gitu ya. Tapi saya kasih waktu 7 minggu atau setengah semester.
Nah, jadi tugas proyeknya apa sih? Detailnya akan dijelaskan di pekan ke-8. Ya, tapi garis besarnya saya bisa jelaskan, tugas proyek statistika itu adalah tugas di mana teman-teman melakukan penelitian terhadap lingkungan sekitar. Penelitian real terhadap lingkungan sekitar. Yang mana datanya itu adalah data langsung atau data primer. Jadi kalian tuh mencari datanya, gitu, mencari dan mengumpulkan datanya dari responden-responden yang telah teman-teman tentuin. Nah, jumlah sampelnya atau jumlah respondennya pun nanti ada teorinya, gitu ya. Berapa sih kira-kira responden yang dibutuhkan, gitu. Jadi saya mau ngajarin mungkin gambaran kecil ya, satu piece kecil terhadap suatu penelitian, gitu. Nah, saya harap dari tugas proyek ini bisa ada gambaran nih, oh penelitian itu seperti ini, ya, gitu. Nah, lalu setelah itu biasanya tugas proyek akhirnya itu adalah membuat laporan dan nilai dosen, gitu ya. Akhirnya hanya sampai nilai dosen. Nggak tahu sih kalau pemrograman web gimana. Kalau kemarin pemrograman webnya dipublish atau hanya desain web terus kemudian dibuat laporan, gimana? Kalau kalian tugas proyek, oh di up ke kreasi, oke. Nah, oke, betul. Publish ke LinkedIn, oke. Nah, jadi itu sebagai portofolio teman-teman. Nah, di statistika juga sama seperti itu. Jadi saya nggak pengen nih laporan teman-teman nih hanya sekedar laporan, gitu ya. Jadi laporan nanti akan dinilai, terus outputnya itu nanti harus publish jurnal, gitu ya, jurnal ilmiah, karena statistika, gitu ya. Jadi saya arahnya ke publish jurnal atau membuat jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, kayak gitu. Jadi outputnya ke arah sana, gitu ya teman-teman ya. Nah, dan saya boleh tahu juga kemarin pemrograman web berapa kelompoknya? Satu kelompok sih berapa orang? Boleh di chat. Satu kelompok 4, 1 sampai 5 kalau 4 orangnya. Oke. Baik, nah kalau statistika ini saya sih pengennya 3 orang aja, gitu ya, 3 orang. Tapi penentuan kelompoknya sih saya pengennya saya sendiri yang memang gitu ya. Tapi karena ini TI, gitu ya, dan saya nggak tahu historinya gimana di semester 1, nanti mungkin saya akan minta tolong ke Pak Rio atau BAK untuk mengetahui rekap nilai dari teman-teman semua, rekap nilai sama rekap absen. Jadi agar pembagian itu adil, gitu ya. Jadi khawatirnya, gitu ya, yang orang nggak pernah masuk nanti masuk, gitu ya. Nah, itu nanti akan saya coba kelompokkan ulang subgrup, gitu ya, agar teman-teman sesuai, gitu. Nah, nanti kalaupun andai ketika sudah saya tentuin misalkan, terus dari 3 orang hanya 2 orang yang kerjain, gitu, 1 orangnya nggak ngerjain. Nah, ya udah, berarti orang ketiga itu bisa nggak dapat nilai, gitu. Karena saya nilai akhir dari laporannya itu juga by confirm, gitu. Saya selalu tanya ke setiap ketua kelompoknya, ini semuanya ngerjain atau enggak, gitu. Kalau nggak ngerjain, siapa yang nggak ngerjain? Terus seberapa porsi dari 0 sampai 100% dia membantu, gitu. Misalkan 0% Pak, ya udah nanti nilainya 0. Misalkan dia cuma 15% Pak atau 20%, gitu. Nah, biasanya ketika saya nanti confirm seperti itu kan nilainya saya publish ya. Jadi nilai itu biasanya saya publish untuk teman-teman cross check. Nah, biasanya ada yang komplain, Pak saya bantuin kok, kayak gitu. Nah, nanti kalau ada miskomunikasi di antar kelompok seperti itu, nanti saya akan kumpulin kelompoknya untuk kita diskusi bareng-bareng, gitu. Jadi yang benar yang mana, kayak gitu kan. Jadi biar lebih fair aja. Seperti itu ya. Itu gambaran dari tugas proyek di statistika ini. Bismillah, ini pertama kali buat saya untuk membuat tugas proyek statistika yang luarannya adalah artikel ilmiah, gitu ya. Semoga bisa sukses ya, bisa tembus dari saya sih berharap kalau bilang sama asisten sih 25% nih. Tapi sih saya berharap bisa 50 sampai 75% lah ya.
yang bisa publish. Kan lumayan tuh ya buat porto teman-teman juga. Oke, nah selanjutnya adalah format penilaian. Nah, format penilaian itu ada beberapa aspek. Jadi yang pertama itu ada absensi, kuis, tugas individu, tugas proyek, UTS, dan UAS. Nah, jadi untuk absensi, semester ini saya 5%, teman-teman. Nah, jadi absensinya pun nanti mandiri ya. Teman-teman kalau sekarang cek di Elena, itu ada link, gitu ya, link absensi mandiri. Jadi teman-teman bisa klik linknya, nanti kemudian login ke AIS dengan akun masing-masing, nanti bisa pilih. Kan ada 3 pilihan ya, hadir, izin, dan sakit. Nah, kalian kalau ini isinya hadir ya, seperti itu. Nah, tapi akan jadi problem apabila KRS-nya ada masalah, misalkan tidak disetujui atau belum ngambil mata kuliah atau lain-lain. Nah, itu biasanya akan error dulu. Seperti itu. Nah, jadi karena ini fitur baru, jadi selama 3 minggu atau 3 pekan ke depan, ini masih proses sosialisasi dan percobaan, gitu ya. Artinya, misalkan teman-teman nih coba absen terus nggak bisa karena belum disetujui, ya udah selesaikan dulu proses KRS-nya dengan Kaprodi atau dengan PA. Kalau udah selesai, nanti konfirm ke saya bukakan kembali. Gitu. Ataupun misalkan teman-teman hari ini lupa nih untuk ngisi absen, berarti baru ingatnya itu hari Rabu minggu depan. Nah, itu tinggal konfirm ke saya aja. Pak, hari Jumat kemarin saya lupa absen, boleh nggak saya absen sekarang? Gitu. Nah, itu akan saya bukakan kembali. Gitu. Jadi selama 3 pekan ini, itu akan prosesnya gitu. Jadi saya pengen pembiasaan ya. Ya teman-teman pembiasaan, karena nanti di pekan keempat udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau udah lewat ya lewat. Gitu. Tapi sampai pekan ketiga itu masih boleh. Jadi pengen saya pembiasaan teman-teman agar bisa absensi mandiri, gitu. Asalkan tidak melewati jadwal ya. Jadi misalkan kalian jadwalnya Jumat jam 10, terus baru ingetnya Jumat depan, pas mulai perkuliahan. Nah, itu udah nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau udah Jumat depan, saya melayaninya hanya absensi pekan kedua. Pekan pertamanya sudah lewat kan ya, jadi udah nggak bisa. Gitu. Jadi tetap per pekan ya, yang nanti saya layani kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada kuisnya itu 10%, yang nanti bentuknya adalah pilihan ganda. Nah, lalu nanti ada tugas individu, yaitu 15%, yang nanti tugas individunya itu terdiri dari kurang lebih 4 tugas ya. Itu saya fokuskan sebelum UTS, seperti itu. Karena nanti setelah UTS, kita akan membuat ini, tugas proyek atau tugas laporan, selama 7 pekan. Nah, untuk UTS-nya itu nanti bentuknya studi kasus atau kasus lah. Kalau nggak studi kasus atau kasus yang saya buat sendiri, nanti teman-teman harap diselesaikan. Nah, yang terakhir UAS-nya itu adalah presentasi dari proyek yang teman-teman telah buat. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk tugas laporan proyek itu adalah nilai kelompok. Jadi kalau laporan kalian bagus, semua anggotanya dapat nilai bagus. Kecuali yang nggak bantuin ya, atau yang bantuin sedikit. Atau ada yang komplain lah tentang anggota kelompoknya. Lalu untuk UAS itu presentasi proyek gitu ya. Walaupun proyeknya itu kelompok, tapi nilainya ini nanti akan individu. Tergantung bagaimana kalian mempresent dari hasil laporan teman-teman. Gitu. Nah, di sini tuh teman-teman dilatih gimana cara membagi tugas dan membagi atau memanage waktu ya. Karena misalkan nih ada 3 orang, si A ini porsinya paling banyak gitu ya. Dominasinya tinggi dari 2 temannya. Jadi kemungkinan si A ini yang tertinggi daripada si B dan si C. Kayak gitu. Atau konteksnya saya rubah, si A ini banyak, tapi cara presentasinya nggak baik gitu, atau nggak bagus, ngebaca, monoton, dan sebagainya. Ya berarti nilai dia rata-rata. Tapi 2 orang ini, walaupun dia present sedikit, tapi dia bisa improvisasi, bisa menjelaskan dengan baik, dengan jelas, itu nilainya pasti akan lebih baik dari si A. Gitu. Jadi waktu banyak belum tentu akan lebih besar, gitu ya. Tapi waktu banyak itu berpeluang untuk mendapatkan nilai yang besar, karena dia ada kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak kan gitu ya. Dan saya bisa mengeksplor dari teman-teman seperti itu. Oke. Untuk nilai ada yang mau tanya dulu? Oke, ini ada yang tanya nih. Untuk kelompoknya akan dicampur atau masing-masing cewek cowok?
saya sih fokusnya dicampur, gitu ya. Karena untuk penyeimbang ya, biasanya kelompok itu kalau perempuan semua atau laki-laki semua itu biasanya akan timpang, gitu. Timpangnya lumayan signifikan kalau saya lihat gitu ya. Kalau perempuan biasanya kalau bagus banget gitu ya. Kalau kurang bagus ya kurang bagus banget. Nah, itu biasanya disebabkan biasanya ada cekcok di kelompok dan sebagainya. Kalau laki-laki sama laki-laki itu kalau rajin ya rajin banget gitu ya. Tapi kalau males ya bisa males semua gitu. Jadi dibebani sama satu orang aja gitu biasanya. Ya, jadi intinya campur lah insya Allah. Nah, lalu nih saya mungkin sama kelas lain belum disosialisasi ya. Tapi di kelas ini saya coba sosialisasi. Nah, nanti di pekan kedua gitu ya, nanti Karin dapat tugas baru nih. Di pekan kedua terkait absensi. Jadi saya nanti akan memanggil cara 3 kali, maksimal 3 kali. Kalau 3 kali itu nggak hadir, nggak balas, nggak menanggapi gitu ya, itu langsung dinyatakan alfa gitu ya, walaupun kalian hadir Zoom kayak gitu. Tapi kalau kalian misalkan nih di akhir sesi biasanya saya minta untuk dinyalakan kameranya agar nanti di screenshot gitu ya. Nah, apabila nanti selama maksimal Zoom kita, misalkan saya semester ini Zoom-nya 7 kali, berarti selama 7 kali teman-teman hadir, terus aktif, terus juga nanti ketika diminta untuk nyalain kamera itu dinyalakan dan termasuk ke dalam satu screenshot, itu akan dapatkan reward gitu ya. Rewardnya apa? Nanti penambahan nilai akhir gitu ya. Untuk berapa penambahan nilainya itu surprise ya, kejutan gitu ya. Tapi intinya akan ada rewardnya seperti itu. Nah, contohnya misalkan nih, saya coba ambilnya, coba saya simulasi ini. Saya biasanya itu melihat dari orang yang tidak aktif kameranya. Kalau aktif sih saya nggak akan tanya. Misalkan nih, Fadila Neza. Fadila Neza ada? Oh, ada. Oh, ada. Oke. Udah 2 kali ya. Aman gitu. Nah, terus ini masih simulasi ya. Jadi belum beneran gitu. Nanti Karin tugasnya untuk nyatet nih siapa yang udah 3 kali nggak ada. Nanti catat namanya langsung alfa semua. Coba lagi. Ini saya random ya. Haura Sabita. Hadir, Pak. Hadir, oke. Hani Hidianti. Hadir, Pak. Oke, sip. Terus Lidiana. Hadir, Pak. Oke, siap. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Ya. Raffi Pratama. Hadir, Pak. Oke, siap. Cukup. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau sampai 3 kali saya panggil terus nggak ada, nah berarti langsung auto alpha gitu. Nah, kenapa sih ada peraturan seperti itu gitu ya? Nah, jadi peraturan seperti ini saya coba buat tujuannya biar teman-teman standby. Jadi memang saya selama jelasin ini teman-teman boleh mematikan kamera. Tidak wajib menyalakan kamera. Nanti akan saya minta nyalakan kamera di akhir pas sudah mau selesai karena akan saya screenshot gitu ya. Tapi selama materi boleh dimatikan gitu ya. Tapi selama dimatikan saya mau teman-teman standby gitu ya. Standby untuk mendengarkan. Jadi misalkan dipanggil namanya, nah itu langsung jawab gitu. Karena beberapa dosen tuh banyak yang komplain, terus juga kalau saya lihat rekaman dosen saat Zoom tuh udah panggil berkali-kali nggak ada orangnya gitu. Jadi kan kesian dosennya ya. Nah, saya mau coba budaya teman-teman standby. Jadi kalau saya pribadi nggak wajib nyalain kamera, nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir boleh dinyalakan buat mendapatkan reward gitu. Tapi selama nanti dipanggil harap standby. Itu simulasi ya. Jadi tadi selama simulasi sangat baik ya. Seperti itu. Oke, nah itu tentang format penilaian. Oke, sebentar nih ada yang. Oke, apakah kelompoknya akan lintas kelas atau hanya satu kelas? Kemungkinan satu kelas ya. Jadi TI01 dengan TI01, TI02 dengan TI02 dan seterusnya. Jadi tidak lintas kelas. Biar nanti proses pembagiannya enak. Kayak gitu. Oke. Untuk format nilai. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung chat aja ya. Baik, saya mulai
tentang pengantar statistikanya. Nah, jadi statistika itu adalah salah satu cabang dari matematika. Ya, makanya tadi saya bilang, saya pengen tahu kalian gimana tentang matematika kemarin. Apa namanya, kurang bisa paham gitu ya. Berarti di semester ini harus dihilangkan rasa malunya biar bertanya terus gitu ya. Karena ketidakpahaman itu kan adalah ketika kamu tidak mau bertanya. Nah, jadi terus apabila ada teman-teman yang memang apa namanya sudah paham gitu ya, boleh dibantu temennya buat yang belum paham. Nah, di sini bedanya apa? Jadi di statistika itu ada kaitannya dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan juga presentasi. Nah, jadi teman-teman nanti akan diajarkan gimana mengumpulkan datanya dan juga ngolahnya. Ini ada prosesnya dulu sebenarnya. Terus analisisnya, interpretasinya terhadap kasus yang teman-teman sedang bahas. Misalkan kalian lagi memprediksi nilai yang akan datang terkait sama kemacetan Jakarta, titik kemacetan Jakarta gitu. Nah, terus keluar hasilnya gitu ya. Nah, itu interpretasinya gimana? Nah, terakhir adalah presentasi data. Nah, presentasi data tuh hubungannya nanti dengan misalkan bentuk tabel, terus nanti bentuk diagram dan sebagainya. Kayak gitu. Itu gambaran umum dari statistika. Nah, fungsi statistika yang saya himpun itu ada 6. Nah, sebenarnya ada lebih banyak mungkin ya. Tapi yang saya himpun ada 6. Jadi pertama bisa menjelaskan dari datanya, kedua sebagai dasar dari pengambilan keputusan, yang ketiga membantu untuk peramalan atau forecasting tadi, terus keempat mengidentifikasikan dan mengatasi masalah, kelima membantu dalam pengendalian kualitas, dan keenam membantu dalam penelitian. Seperti itu. Oke, kita coba satu-satu. Jadi menjelaskan data ini maksudnya gimana? Nah, data, teman-teman kan data itu tersebar di mana-mana ya. Apalagi data mentah ya. Data mentah yang untuk ke sekunder itu banyak. Bisa dari Pemprov, Litbang Pemprov, dari dari Litbang Pemprov, ada juga Litbang Pemkot, ada juga dari BPS, ada dari DPR, MPR, itu semua ada datanya. Kayak gitu ya. Tapi kan data-data itu nggak semua orang bisa baca. Gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkan statistika untuk bisa diolah, kemudian dipresentasikan agar orang-orang bisa mendapatkan bisa mendapatkan informasi yang dimaksud oleh teman-teman yang buat kayak gitu. Nah, terus habis itu kita juga bisa mengetahui pola atau tren yang muncul dari data tersebut. Contohnya misalkan teman-teman lagi memprediksi harga atau saham lah ya. Teman-teman bisa nih melihat trennya gimana gitu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Nah, biasanya keputusan-keputusan itu diambil dari data yang teman-teman telah olah, gitu ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kan dibutuhkan data ya, data untuk pengambilan keputusan. Nah, dengan statistika nanti akan diberikan analisis dan rekomendasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Nah, kemudian nanti bisa kita melakukan keputusan, pengambilan keputusan dari hal tersebut. Gitu. Lalu yang ketiga, membantu untuk melakukan peramalan. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan ya tentang regresi ya. Jadi dia bisa memprediksi atau melihat nilai prediksi yang akan datang. Nah, tapi ini bukan seperti dukun gitu ya. Kita punya dasarnya. Dasarnya adalah data historis. Nah, data historis itu dilakukan untuk mengetahui nanti polanya. Gitu ya. Dari pola tersebut nanti akan diolah, baru nanti bisa dilakukan keputusan juga gitu ya terhadap tindakan yang akan datang. Nah, lalu yang keempat, membantu dalam penelitian. Nah, ini kita banget nih nanti nih. Nah, jadi dalam penelitian kita membutuhkan statistika untuk bisa merumuskan hipotesis, merancang percobaan, dan menganalisis datanya. Gitu ya. Jadi hipotesis itu kan penting ya buat kita menjawab dari masalah yang kita temui gitu ya. Misalkan kayak
macet gitu ya. Masalah kemacetan itu hipotesis kita kan bermacam-macam ya. Salah satunya adalah karena karena kendaraan yang banyak gitu, volume kendaraan yang banyak gitu ya. Tapi orang lain bisa jadi bukan itu pendapatnya, bisa jadi faktor lain gitu. Nah, intinya dengan penelitian kita akan mendapatkan hipotesis kita tuh sesuai atau enggak gitu ya dari hasilnya. Nah, biasanya tuh nanti akan ada hasil yang lebih ilmiah daripada hipotesis. Nah, karena hipotesis itu kan dasarnya adalah dugaan kita yang memang dominasinya adalah asumsi. Gitu. Lalu yang kelima sebagai alat bantu pengendalian kualitas. Nah, jadi dalam melakukan proses penting banget pengecekan kualitas. Kalau di TI pengendalian kualitas itu banyak ya, kayak software sebelum di-deploy itu harus dicek dulu apakah sudah memenuhi standar atau belum, standar perusahaan atau belum. Apakah fungsi semuanya sudah oke atau masih ada yang tidak berfungsi atau bugs gitu ya. Nah, kalau di dunia teknik industri atau di pabrik, pengendalian kualitas ini jadi garda terdepan terhadap produk gitu ya, karena dia akan menjadi citra dari perusahaan tersebut gitu. Kalau misalkan banyak yang cacat gitu ya, artinya pertama citranya menurun karena tidak bisa menjaga kualitas. Kedua, perusahaan akan merugi karena banyaknya produk yang tidak bisa dijual gitu. Karena kalau di perusahaan itu kan kalau cacat tidak bisa diperbaiki, kita kalau mungkin cacat fatal. Kalau yang bisa diperbaiki itu ada beberapa hal kayak gitu. Contohnya misalkan cacat tuh kayak gimana sih? Misalkan kalau teman-teman beli permen, ada beberapa permen yang masih tersegel tapi isinya nggak ada kayak gitu. Nah, itu termasuk cacat. Jadi ada flawless produk yang tidak sesuai dengan QC-nya. Nah, biasanya perusahaan punya standar. Nah, perusahaan IT pun biasanya punya standar kayak gitu sebelum gitu. Lalu pengidentifikasian dan mengatasi masalah. Nah, jadi tadi di penelitian sudah dijelaskan bahwa ada masalah gitu yang kemudian nanti dihipotesiskan. Nah, itu bisa dijelaskan dengan statistika gitu ya, dan diatasi juga dengan statistika. Baik. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut tentang populasi dan sampel. Nah, jadi populasi dan sampel. Oke, nah sekarang saya coba tanya dulu ke teman-teman. Boleh dicek yang teman-teman ketahui tentang populasi dan sampel itu apa? Gitu ya. Jangan browsing dulu ya. Tapi teman-teman coba tebak dulu berdasarkan kemampuan teman-teman saat ini. Nah, populasi itu apa? Sampel itu apa? Oke, silakan Ahmad Syahrija, boleh. Mau on mic ya? Boleh on mic? Assalamualaikum. Ya, silakan Ahmad. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya populasi itu kayak keseluruhan dari data tersebut. Dan kalau sampel itu sebagian dari populasi tersebut, Pak. Oke, baik. Sip. Bagus jawabannya Ahmad. Terima kasih. Baik, coba saya tunggu jawaban yang lain. Oke, nah ini udah jawab nih. Populasi itu banyak anggota. Sampel itu contoh. Populasi itu menurut saya kumpulan, Pak. Populasi itu keseluruhan. Populasi itu jumlah banyak suatu data gitu. Oh, nanya ya? Ini mau bertanya. Oke. Ada lagi nggak yang mau coba sampaikan pendapatnya? Silakan. Itu dulu. Ini cukup ya, nggak ada yang nambah lagi. Oke. Nah, jadi tadi Ahmad sudah menjelaskan dan teman-temannya juga tadi sudah menjelaskan. Jadi populasi itu adalah betul ya keseluruhan datanya dari keseluruhan elemen yang ada di kumpulan data tersebut. Jadi mau laki-laki, perempuan, kakek-kakek, nenek, bayi dan semuanya itu masuk ke populasi.
gitu ya. Nah, sampel itu apa? Nah, sampel itu gampangnya adalah sebagian data dari populasi. Nah, karena dia sebagian, berarti kita harus punya kriteria, harus tahu berapa jumlah sampel yang dibutuhkan, gitu ya, dari populasi tersebut. Karena kita nggak bisa nebak-nebak, oh 10 aja nih, gitu. 15 aja, 30 aja, nggak bisa. Jadi, saya mau ajari nanti gimana teman-teman mendapatkan dasar penentuan sampelnya, gitu ya. Karena kalau kita tebak-tebakan, nanti hasil yang teman-teman dapat itu jadi kayak tebak-tebakan juga, gitu ya. Jadi nggak valid atau bahasanya tidak ilmiah, kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi. Nah, seperti ini ya. Jadi populasi itu tadi semua datanya. Gitu. Sedangkan sampel itu adalah sebagiannya yang akan diteliti. Seperti itu. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau populasi itu besar banget, kalau sampel itu kecilnya. Tapi kecilnya ini ngambil dari populasi. Seperti itu. Jadi ada beberapa populasi. Ada finite population, infinite population, real population, dan hypothetical population. Jadi finite population itu adalah di mana ukuran populasinya itu dapat dihitung dengan jelas, tanpa ada perubahan yang cepat. Yaitu adalah buku-buku di perpustakaan. Gitu ya. Contoh yang saya berikan itu buku-buku di perpustakaan. Nah itu kan dalam satu waktu buku-buku itu tidak akan langsung bertambah atau kalau berkurang hanya ininya ya, hanya fisiknya nggak ada, tapi jumlahnya masih tetap ada. Gitu. Nah, kalau infinite itu ukuran populasi belum atau tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nah, contohnya adalah populasi suatu negara. Gitu. Ini kalau secara real, populasi kita itu kan bisa naik, bisa turun secara cepat ya. Kalau teman-teman memang gitu ya, dalam hitungan jam aja itu ada orang yang meninggal dan ada orang yang sembuh, kan gitu. Yang kemudian akan direkap. Hasil rekapnya itu akan menjadi finite population. Sama seperti populasi, hasil rekap dari misalkan populasi tahun 2022 bulan Desember itu sekian. Nah, itu menjadi finite population. Gitu, karena sudah jelas tidak akan berubah lagi. Dan berikutnya atau bulan ini itu akan terus berubah. Jadi tergantung sama keadaan saat ini. Nah, ini juga hampir sama dengan real population. Gitu ya. Jadi kalau real population itu kan berarti juga waktu nyata dan informasinya jelas serta dapat diandalkan terhadap datanya. Seperti itu. Contoh yang saya berikan adalah kesiapan di suatu. Nah, kalau hypothetical population itu lebih ke suatu populasi yang membutuhkan suatu skenario waktu nyata dan menerapkan hipotesis atau asumsi untuk menggambarkan struktur dan evolusi dari populasi. Jadi di sini dibutuhkan suatu skenario dan juga hipotesis atau asumsi dalam penentuan populasinya. Nah, di sini contohnya yang saya berikan adalah hasil yang mungkin dari pelemparan dadu empirikal. Nah, populasinya itu kan berarti berdasarkan bagaimana jumlah dadu yang akan muncul. Gitu ya. Nah, ini hubungannya nanti dengan peluang. Seperti itu. Nah, selanjutnya sampel. Nah, sampel tadi definisinya udah kita jelaskan ya. Jadi contohnya, misalkan di suatu perusahaan ada 50.000 orang, gitu ya. Dengan mengasumsikan semua kriteria telah terpenuhi, maka didapatkan 5.000 orang, gitu ya, untuk bisa diambil datanya, untuk bisa diwakili dari 50.000 orang tersebut. Nah, karakteristik sampel itu ada beberapa. Pertama, kita harus mengetahui jumlah ukuran sampel. Gitu ya. Jumlah ukuran sampel nanti bisa kita ketahui dari beberapa formula atau beberapa rumus, gitu ya. Dan jenis pengambilan sampel juga secara umum ada dua. Ini akan dijelaskan lebih detail di materinya. Jadi ada probability sampling dan juga ada namanya non probability sampling. Nah, mungkin kalau teman-teman browsing boleh tuh namanya probability sampling dan non probability sampling. Nah, itu ada beberapa jenis tuh. Bedanya adalah kalau probability sampling itu berdasarkan peluang, gitu ya. Sedangkan untuk non probability sampling berarti langsung kayak gitu. Lalu selanjutnya karakteristik kedua itu adalah representatif. Jadi data sampel itu harus mewakili dari populasi tersebut, gitu ya. Jadi harus diwakili seperti itu. Jadi misalkan gimana cara biar diasumsikan ini dapat terwakili? Ya salah satunya adalah dengan kita mengetahui nih ukuran sampelnya berapa, terus teknik yang kita gunakan tuh random. Biasanya random atau acak. Nah, itu membantu kita untuk
membuat sampel ini menjadi representatif dari populasi. Lalu homogenitas. Nah, jadi dari populasi itu kan terdiri dari beberapa jenis atau elemen nih dari data-datanya. Nah, di sampel itu nanti dilakukan proses homogenitas, generalisir gitu ya. Jadi semua kita ambil, kita anggap satu gitu ya, sehingga nanti bisa kita olah. Gitu. Lalu berikutnya adalah kecukupan. Ini kecukupan ini termasuk maksudnya adalah tentang kecukupan datanya. Jadi kita sudah mengetahui jumlahnya, nanti kita uji apakah data kita sudah cukup atau belum. Gitu. Kalau belum cukup, berarti kita perlu menambah datanya, gitu sebelum nanti diolah. Gitu. Nah, dalam proses statistika itu selain metode yang dibutuhkan, pengujian-pengujian juga tidak kalah penting. Gitu ya. Jadi kayak contoh pengujian validitas, pengujian reliabilitas, terus juga ada pengujian kecukupan data dan lain-lain. Itu tujuannya untuk memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu telah oke atau telah valid. Gitu ya. Nama statistika itu ada error ya. Jadi kita meminimalisir errornya itu seperti itu. Dan terakhir adalah karakteristik sampel yang terakhir, kondisi pengaturan yang sama, gitu ya. Jadi ini lebih ke konteksnya adalah apa yang kita lakukan terhadap sampel pertama itu harus sama dengan apa yang dilakukan dengan sampel kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu. Apa maksudnya adalah terhadap responden satu dengan responden lainnya itu harus sama, gitu ya, agar nilai yang didapatkan pun sama, seperti itu. Nah, berikutnya adalah variabel dan data dalam statistika. Nah, jadi ada dua variabel. Nah, variabel itu yaitu karakteristik atau ciri yang diukur pada setiap subjek atau objek pada suatu penelitian. Nah, jadi kita bisa menentukan apapun variabelnya, yang terpenting bisa terukur. Gitu. Misalkan panjang tangan, tinggi badan, nilai mahasiswa, jumlah atau intensitas mahasiswa ke kampus, gitu. Itu kan beberapa variabel yang bisa diukur. Nah, variabel yang nggak bisa diukur apakah mungkin? Sebenarnya masih mungkin, gitu ya. Tapi nantinya akan harus dikonversi ya, atau dibuat deskripsi nilai dari variabelnya tersebut, gitu. Itu nanti akan terkait sama data. Secara umum variabel di statistika itu ada dua, jadi variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang bisa kita ubah, yang mana perubahannya ini akan mempengaruhi variabel lain. Nah, variabel lainnya itu adalah variabel terikat. Nah, sedangkan variabel terikat adalah suatu variabel yang tidak bisa kita rubah secara manual, tapi dia akan di-generate, perubahannya akan di-generate terhadap nilai variabel bebas yang kita telah tentukan, gitu. Maksudnya gimana Pak contohnya? Nah, contohnya misalkan variabel bebasnya ini saya anggap sebagai waktu belajar mahasiswa. Terus variabel terikatnya adalah nilai mahasiswa, nilai akhir mahasiswa. Nah, jadi misalkan saya memasukkan nilai waktu belajar mahasiswa dalam jam itu adalah 10 jam. Nah, nilai mahasiswa yang nanti akan muncul misalkan ya 60. Nah, misalkan saya naikkan jadi 15, nilai mahasiswa menjadi 75. Gitu ya. Kalau saya masukkan 20 jam, nilai mahasiswa menjadi 90. Kayak gitu. Jadi itu nanti akan dijelaskan juga tentang hubungan ya, dikorelasi gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus mendefinisikan, boleh nggak saya balik Pak? Gitu ya. Boleh nggak saya balik? Misalkan nilai mahasiswa menjadi variabel bebas, waktu belajar menjadi variabel terikat. Boleh nggak? Itu boleh teman-teman. Karena dalam penentuan variabel ini tidak harus sebab akibat. Kalau logiknya kan sebab akibat ya. Kita akan dapat nilai bagus apabila waktu belajar kita banyak kan gitu ya. Tapi kalau kita rubah bisa nggak? Boleh. Gitu. Jadi jika kita nilai bagus gitu ya, waktu belajar yang akan dibutuhkan tuh berapa gitu ya. Jadi seperti kayak dibalik. Karena ini nanti akan hubungannya dengan materi korelasi. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah data. Nah, jadi data itu adalah suatu fakta, informasi atau bahan mentah yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui beberapa sumber dan metode. Jadi data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, suara, atau bentuk lain yang dapat diukur. Seperti itu ya. Jadi data itu tidak melulu tentang angka.
Jadi bisa kata-kata, terus gambar juga itu termasuk data, suara gitu dan lain-lain. Intinya dia bisa kita gunakan atau bisa kalau bahasa komputer dienkripsi agar menjadi suatu data numerik gitu. Intinya sih ujung-ujungnya numerik ya, karena statistika itu kan bisa mengolah numerik. Kalau bentuknya kata-kata itu bisa juga, tapi nanti kita harus rubah menjadi numerik juga. Nah, mungkin teman-teman sekarang kan banyak nih kuesioner ya. Kalau teman-teman pernah ngisi kuesioner yang misalkan ditanya gini, bagaimana menurut Anda tutor yang menjelaskan hari ini gitu ya. Terus ada nilai 1, 2, 3 sampai 5. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu indikator untuk mendefinisikan nilai dari kata-kata tersebut atau dari pernyataan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya tidak langsung angka, tapi adalah suatu interval nilai gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, data, jenis-jenis data itu ada beberapa, ada dari sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Nah, jadi dari sifatnya itu ada kumulatif, kuantitatif, sumbernya dari internal, eksternal, cara memperoleh itu ada primer, sekunder, terus waktu pengumpulan ada cross section dan time series. Nah, ini kita harus paham konsepnya gitu ya. Nah, jadi kalau data kualitatif itu adalah data yang sumbernya itu bukan angka, gitu ya. Seperti tadi. Jadi jawabannya itu bisa bukan angka. Misalkan pertanyaannya gini, menurut Anda apa yang menyebabkan mahasiswa kurang paham terhadap materi yang diajarkan dosen, kan gitu ya. Jadi nanti teman-teman jelasin gitu ya, banyak. Atau menurut Anda tingkat kesulitan dari materi statistika itu seperti apa? Sulit, sangat sulit gitu ya. Lumayan, terus mudah, sangat mudah gitu ya. Nanti teman-teman kan bisa pilih seperti itu. Ya, tapi intinya dia tidak bisa diukur lah. Sementara tidak bisa diukur. Jadi sulit itu ukurannya apa sih? Kan nggak ada ya. Karena bisa jadi orang bilang sulit, bisa jadi buat orang lain itu nggak sulit, kan gitu. Nah, contoh yang saya berikan itu ada warna, aroma, atau kesan atau orang bilang sesuatu. Itu data kualitatif. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif itu adalah sebaliknya. Jadi data yang berupa angka yang dapat diukur. Gitu banyak ya. Kalau data kualitatif itu lebih banyak daripada data kualitatif secara datanya. Karena dia tersebar sangat luas gitu ya. Misalkan ukuran badan itu kan semua ada ukurannya ya. Kepala, kaki, tangan dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk di contohnya ada jumlah penduduk, penjualan atau tingkat pengangguran dan lain-lain. Itu juga bisa diukur gitu ya, ada data sekundernya. Kalau data internal itu adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh untuk pergunaannya untuk instansi atau perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi misalkan NF nih, STNF mengumpulkan data karyawannya, kinerja karyawan untuk melakukan perbaikan atau improvisasi dari kinerja karyawan tersebut. Biasanya sih untuk improvement, gitu ya. Lalu satu lagi ada data eksternal. Kalau data eksternal ini adalah data yang diperoleh dari luar instansi yang dibutuhkan untuk pengembangan instansi. Gitu. Contohnya seperti apa? Misalkan tren. Kalau di SNF berarti tren mahasiswa, gitu ya, yang minat ke TISI atau bisnis digital, atau misalkan tren bisnis dari perusahaan tersebut, atau juga benchmarking. Benchmarking itu adalah perbandingan produk kita dengan produk pesaing yang sejenis gitu. Misalkan kita mau bikin kursi, nah kan kursi ada banyak banget ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pembandingan dengan melakukan atau dengan mengambil data eksternal itu. Oke, nah selanjutnya data primer. Nah, data primer itu adalah data yang kita langsung ambil ke respondennya melalui survei, wawancara, atau eksperimen. Nah, ini yang akan kita lakukan di penelitian nanti atau di tugas proyek nanti. Seperti itu. Jadi data yang langsung diambil oleh kita buat kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang telah dikumpulkan atau telah diolah oleh pihak lain, gitu ya. Jadi misalkan kamu ngambil data di BPS, nah berarti kamu menggunakan data sekunder tuh, bukan data primer lagi, kayak gitu. Atau misalkan kamu kelompok 1, terus ada kelompok 2, nah kelompok kamu tuh datanya ada yang kurang,
terus kamu mengambil atau melihat dari data kelompok 2. Nah, berarti data yang kamu lakukan itu tidak pure data primer, tapi ada data sekundernya atau data mix namanya. Jadi campuran data sekunder, data primer. Sebenarnya bagus mana gitu ya? Sebenarnya dua-duanya punya kelebihan, tapi biasanya kalau sudah di mix atau sudah dicampur itu sulit buat mengujinya, karena kalau data primer itu ada pengujiannya sendiri, data sekunder pun juga ada pengujiannya sendiri agar dianggap data ini valid dan layak buat digunakan. Karena kalau data sekunder itu kan mereka ngumpulin sesuai kebutuhan dia, bukan sesuai kebutuhan kita. Jadi ada beberapa data yang nggak digunakan dan ada beberapa data yang mungkin kosong atau error. Kalau data primer biasanya yang diuji adalah tools-nya atau alat pengambilan datanya. Jadi, kalau misalkan error, maka bisa jadi perbaikan di tools-nya atau alat pengambilan datanya, contohnya kayak visioner dan sebagainya. Lalu berikutnya ada data cross section. Nah, data cross section ini adalah data yang dilakukan di waktu tertentu di suatu daerah, gitu ya. Jadi misalkan nih 1 minggu kita di NF ngambil datanya, jadi 1 minggu kita ngambilnya di Gunadarma, terus minggu ketiga di UI, minggu terakhir itu di BSI, kayak gitu. Itu namanya data cross section. Jadi kita sudah bagi segmentasinya untuk pengambilan datanya, gitu. Nah, sedangkan satu lagi data time series itu adalah data yang kita tentuin deadline-nya. Jadi misalkan, kita ngambil data perihal masalah A di 4 kampus selama 1 bulan. Gitu. Jadi pembagiannya lebih ke bagaimana teman-teman bisa membagi tugas ke anggota dalam 1 bulan itu sudah dapat, gitu ya, data-data ini. Oke, selanjutnya itu adalah data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, data nominal, ordinal itu termasuk juga kategori data kualitatif ya. Sedangkan interval rasio itu termasuk juga data kuantitatif. Jadi karena sudah jelas ini kuantitatif dan kualitatif, jadi data nominal kan tadi termasuk kualitatif, artinya dia bukan angka. Nah, yang membedakannya adalah nominal, ordinal adalah kalau nominal itu tidak bisa diurutkan atau tidak memiliki peringkat. Sedangkan untuk ordinal itu memiliki peringkat. Maksudnya seperti apa? Kalau data nominal itu misalkan jenis kelamin, kan kita nggak tahu ya laki-laki perempuan tuh yang mana yang lebih baik, gitu kan? Karena semua sama. Gitu. Kalau data ordinal itu contohnya misalkan kayak tingkat pendidikan, tingkat sosial, itu kan jelas ya mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Gitu. Misalkan kalian SMA dengan S1, mana yang lebih tinggi gitu? Udah jelas ya. S1 gitu ya, dari tingkat pendidikan seperti itu. Lalu ada data interval dan data rasio. Nah, kalau data interval ini adalah berbentuk angka yang dapat diukur tapi tidak bisa dibandingkan. Gitu ya. Sedangkan untuk data rasio berbentuk angka tapi bisa dibandingkan karena dia memiliki nilai nol yang mutlak. Seperti itu. Nah, terakhir statistika itu banyak diterapkan di dunia IT ya. Mungkin ini sebagian kecil yang saya dapatkan dari penerapan statistika di dunia IT. Nah, yang saya tahu ada data mining gitu. Jadi kalian dapat mengarah ke sana, terus bisa juga membuat machine learning, terus menyusun big data, memvisualkan data, dan terakhir predictive analytics gitu ya. Jadi 5 poin ini adalah lanjutan dari statistika gitu ya. Jadi ini materi-materi yang masih ada irisan dengan statistika. Gitu. Mungkin ada banyak ya, ada data analisis, ada data science gitu ya, dan lain-lain. Nah, kan kalian kebetulan TI ya. TI itu harus kuat matematika dan juga kuat statistikanya gitu ya. Apalagi yang nanti peminatannya lebih ke data science gitu ya, atau data engineer. Karena kalian pasti akan ketemu materi-materi ini lagi terus. Contoh gampangnya adalah misalkan kayak kuartil atau persentil, mean, median, standar deviasi itu pasti nanti ketemu terus kayak gitu. Jadi makanya untuk statistika ini teman-teman TI saya berharap sih lebih terbuka ya. Jadi kalau ada yang bingung silakan tanya. Ya, saya ada Karin yang membantu saya, boleh tanya ke Karin tentang
materi kayak gitu. Jadi saya harapkan dengan adanya asisten kalian lebih terbuka gitu ya untuk bertanya kalau ada yang nggak mengerti. Gitu. Nah, terus kita harus mungkin biasakan tidak menjadi seorang deadliner ya. Jadi ibaratnya paling sering tuh mahasiswa akan banyak bertanya kalau sudah mendekati pengumpulan, apalagi tugas proyek. Jadi misalkan tugas proyek dikumpulkan di minggu 14, di minggu 13 ngejar-ngejar. Pak, ini saya udah betul belum? Pak, saya mau nanya gini-gini. Pak, kuesioner saya gimana, Pak? Ya gitu. Banyak kayak gitu. Nah, saya pengen nanti proses kerja dari tugas proyek ini akan kita cicil per minggu. Jadi minggu 7, minggu 8, minggu 9 tuh progres-progresnya harus sudah ada. Kayak gitu ya. Jadi nanti akan saya buat timeline-nya biar teman-teman nanti bisa isi dalam bentuk Google Drive. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, oke. Penjelasan dari saya cukup. Mungkin ini pengantar yang bisa saya sampaikan terhadap statistika. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran buat teman-teman terkait statistika itu apa sih, kayak gitu. Baik. Nah, kira-kira ada yang mau berdiskusi? Silakan kalau ada yang mau berdiskusi via chat atau langsung on mic. Mungkin tidak ada, Pak, soalnya sebentar lagi masuk waktu Jumatan, Pak. Iya, sama kok. Sama kok. Ya kita akan begini terus nanti teman-teman. Jadi Jumatan itu kan jam 12 ya. Jam 12-an gitu. Jadi nanti kita juga time limit gitu ya. Oke, coba ya saya mau tes deh. Saya mau tes Ufairo. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Ufairo, saya coba mau tanya. Tadi jenis data yang berdasarkan sifatnya itu ada apa aja? Maaf, Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Jenis data berdasarkan sifatnya itu apa aja? Ada data normal, ordinal, interval, dan rasio. Oke. Oh, oke. Nah, maaf ya. Oke, jawabannya itu ya, kualitatif dan kuantitatif harusnya. Oh iya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ini saya kecepatan ya jelasinnya ya. Iya, Pak, tadi di kelasan saya juga pada bilang Bapak agak terlalu cepat dalam menjelaskannya, Pak. Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak ngechat? Diem aja. Ibaratnya kalian udah ketinggalan kereta, terus kalian, oh ketinggalan kereta, ya udah gitu. Kan gitu ya, logika dasarnya gitu ya. Kalian nih misalkan mau ke Surabaya nih, terus ketinggalan kereta. Oh keretanya udah jalan, ya udah dadah. Gitu. Mungkin gitu nggak? Nggak mungkin kan? Pasti ngejar atau ngasih tahu satpamnya atau gimana gitu kan? Atau ada upaya gitu. Nah, ya saya juga mau kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan saya kecepatan, boleh di chat aja kalau kalian nggak mau on mic. Pak maaf, jelasinnya kecepatan. Kayak gitu ya. Jangan ketika saya tanya terus alasannya kayak gini nih gitu. Ibaratnya nasi udah jadi bubur, terus Pak harusnya nasinya kasih apa namanya? Kasih santan dulu, jangan langsung jadi bubur, kan udah nggak bisa. Kan gitu. Jadi udah lanjut gitu. Nanti untuk next time boleh ya. Nanti kalau kalian nggak mau on mic, boleh di chat aja. Seperti itu, oke? Oke, saya tanya lagi tetap ya. Orang kedua, oke, saya random nih. Wah, ini teman-teman kompak nih ya. Ada TI-TI-nya semua ya. Oke. Mas Rayani Siagian. Mas Rayani Siagian. Ada? Ada, Pak. Oh, ada. Oke, aman ya. Oke, gampang. Bedanya data kuantitatif dan kualitatif itu apa yang kamu pahami tadi? Kalau data kualitatif terdiri dari deskripsi atau karakteristik yang tidak dapat diukur, Pak. Nah, Kalau kuantitatif
data yang dapat diukur atau dihitung suatu organisasi atau perusahaan sendiri. Itu aja, Pak. Oke, oh mantap. Bagus sekali bahasanya. Oke ya. Next time pemahaman kamu aja ya, gak usah textbook gitu. Karena kamu pernah nggak misalkan di wawancara nanti nih ketika kerja, coba yang kamu ketahui tentang statistika apa? Terus statistika merupakan cabang matematika yang mana menganalisis, terus mengumpulkan, menyajikan dan sebagainya. Terus interviewnya bengong gitu. Ini kamu robot atau manusia gitu. Jadi saya pengen harapan saya sih mahasiswa itu jangan textbook ya. Textbook itu untuk pemahaman gitu. Tapi ketika ditanya orang lain, ya udah jelasin apa yang kamu paham. Gitu. Oke. Itu oke, tapi terima kasih sudah menjawab. Baik, orang ketiga. Coba Azril Putra. Azril Putra. Azril Putra. Wah, alfa nih ya langsung ya. Ini simulasi aja sih. Nah, kalau udah 3 kali kayak gini saya panggil terus nggak ada jawaban, langsung alfa. Terus nanti tiba-tiba, Pak saya hadir Pak di kolom chat, itu udah terlanjur alfa ya. Jadi udah nggak bisa dirubah. Oke, nggak apa-apa. Ini contoh-contoh. Aprianto. Aprianto. Ya ada, Pak. Oh siap, oke. Aprianto, tadi saya jelasin tentang data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Bedanya nominal dan ordinal itu apa? Bedanya ya yang kamu pahami. Kurang paham, Pak. Oh, kurang paham. Yang kamu pahami apa? Ya. Yang kamu pahami apa? Yang dari penjelasan saya. Yang dari awal materi, pengantar, sampai akhir yang kamu pahami apa? Aprianto. Aprianto tadi. Ya, Aprianto. Apa Aprianto? Ada nggak atau nggak ada sama sekali? Atau saya flashback deh. Apa yang kamu ketahui tentang statistika? Apa yang kamu ketahui tentang statistika? Oh juga nih. Wah ini jadi catatan baru. Ntar saya evaluasi dulu ya. Ini kalau nanti banyak yang kayak gini, wah bisa jadi ntar ada rules baru nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya tahu. Oke, orang keempat. Nanti kita sebentar lagi ya, tenang aja. Rahul Muzammil. Rahul Muzammil. Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir. Oke. Langsung gercep ya. Oke, Rahul Muzammil. Tadi saya mau tanya pertanyaan ke Aprianto. Perbedaan dari data ordinal dan nominal itu apa? Bentar, Pak. Data ordinal sama apa tadi, Pak? Data ordinal dan nominal. Bedanya apa? Yang nominal enggak ada. Kalau data nominal itu yang diberi label-label dengan nilai kategorikal atau simbol yang mewakili kelompok atau kategori tertentu, Pak. Sedangkan kalau data ordinal itu data yang memiliki urutan atau tingkatan tertentu gitu, Pak. Kayaknya gitu. Inti bedanya apa? Saya belum dapat. Bedanya kalau data ordinal itu urutannya gitu, Pak. Ordinal urutannya. Kalau nominal? Kalau nominal itu kayak
apa namanya, dikelompokin atau dikasih label, di kategori kayak contoh jenis kelamin, agama, atau warna gitu. Oke, ya udah. Sip. Terima kasih sudah dijawab. Coba saya mau pertanyaan yang sama ke orang yang lain nih. Ini yang aktif kameranya coba Mona Lisa. Mona Lisa ada? Silakan on mic. Ada, Pak. Iya. Tenang, gak usah panik. Pertanyaan sama, perbedaan data nominal dan ordinal itu apa? Boleh dicoba jawab. Gimana Mona Lisa? Di on mic dulu biar kedengeran. Data nominal suatu objek yang mana penomorannya tidak melambangkan kedudukan. Iya, terus? Terus yang data ordinal, nomor yang diberikan hanya sebagai label atau kode saja. Oke, kesimpulannya apa perbedaannya? Bingung. Habis Google ya. Oke, ya sudah, terima kasih. Coba satu orang lagi deh, Muhammad Zainuri. Perbedaannya Ya, Pak. singkat dari data ordinal dan data nominal. Perbedaannya apa? Kalau ordinal tuh mana ya? Kalau ordinal tuh data yang karakteristiknya yang kagak bisa diukur, Pak. Kalau apa tadi? Kalau nominal data yang dapat diukur gitu, Pak. Yang Oh, gitu. angkanya dapat dibandingkan gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih jawabannya. Terakhir. Nanti abis ini saya jawab. Widi Praitno. Moga-moga kamu bisa Iya, jawab Pak. nih. Perbedaannya apa, Widi? Perbedaan apa? Data nominal dan data ordinal. Jadi itu data nominal tuh diukur dari sebuah angka. Nah, kalau ordinal tuh sebaliknya, Pak. Yang nggak bisa diukur oleh angka, tapi oleh kata-kata. Oke. Baik, terima kasih semua sudah mau menjawab. Ya, coba saya jawab ya. Jadi sebenarnya data nominal dan data ordinal itu termasuk ke dalam data apa? Kualitatif. Nah, data kualitatif kan tadi sudah jelas ya. Jadi nominal itu artinya tidak nominal gitu ya. Tidak artinya langsung ke angka, enggak. Jadi nominal ordinal itu termasuk data kualitatif yang mana dia sebenarnya dua-duanya tidak bisa diukur. Gitu ya. Dia bentuk datanya kategorial atau klasifikasi yang tadi kalian bilang. Tapi yang membedakannya apa? Nominal itu tidak memiliki urutannya. Tidak dapat diurut. Gitu. Sedangkan untuk ordinal itu bisa diurut atau dibuat peringkat. Makanya nominal itu contohnya kayak jenis kelamin, kayak gitu. Kalau ordinal contohnya misalkan kayak latar belakang pendidikan, itu kan bisa diperingkatin ya, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih sudah diskusi. Nanti ke depannya saya harap lebih fokus lagi, gitu ya. Kita nggak lama sejam mungkin ya. Nanti selama materi itu nanti nggak banyak gitu waktunya. Ini karena pengantar aja jadi banyak gitu waktunya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Udah nggak ada yang mau bertanya kan? Sepertinya sih udah nggak ada. Udah ditanya-tanya ya. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai jumpa di pekan depan. Jangan lupa nanti absensi di Elena.
Jadi saya ingatkan pekan 1 sampai pekan ketiga itu adalah masa percobaan dan masa sosialisasi. Jadi apabila teman-teman nggak bisa atau lupa, itu boleh konfirm ke saya, tapi syaratnya hanya sebelum jadwal berikutnya, gitu ya. Jadi misalkan kalian minggu 1 lupa hari ini isi absen, baru ingetnya hari Minggu, itu tinggal konfirm ke saya, nanti akan saya bukakan kembali, atau saya generate ulang linknya, kayak gitu, ya. Karena batas waktunya yang saya kasih untuk yang hari ini hanya sampai nanti malam, gitu ya. Jadi nanti kalau lupa, tinggal konfirm lagi aja, agar nanti dibuatkan ulang. Oke? Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pekan depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Iya.